Pelaku jambret HP di masa hingga kritis. Viral pencuri sepeda motor babak belur di masa. Rekonstruksi kasus penembakan 2 peluru bersarang di tubuh korban. Padamkan api, petugas damkar temukan 4 korban jiwa. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Seorang pria diamuk massa hingga kritis setelah menjambret HP pengendara motor di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim sendiri baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi kejadian. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pelaku jambret ditangkap dan diamuk massa di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal terus memukuli pelaku hingga babak belur dan kritis. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Kopo cepat tiba di lokasi sehingga aksi main hakim sendiri dapat dihentikan. Pelaku yang lukanya sangat parah sempat dilarikan ke Puskesmas Kopo sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten, Kota Serang. Identitas pelaku belum diketahui karena tidak ditemukan KTP di saku celananya. Pelaku diduga beraksi dengan mensiasati pengendara yang menaruh HP di dashboard motor. Dari tangan pelaku, sebuah motor matic dan HP milik korban kini diamankan di Mapolsek Kopo. Menurut saksi mata, pelaku sempat berusaha kabur mengendarai motor saat merampas HP korban. Namun, pelaku justru terjatuh akibat menabrak seorang ibu dan lapak dagangan warga. Orang katanya maling HP dia. Di motor. Terus dia kabur, nabrak orang. Terus motornya jatuh. Terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar. Kamar siapa? Kamar itu ke kamar saudara saya. Oh, gitu. Itu dia di situ. Terus saya kan nggak tahu maling, takut tahunya tabrakan. Udah masa ngeroyok, kata saya jangan diroyok dulu, jangan diribut di situ. Itu ada polisi sini nangani, polisi langsung. Pada masa pada bubar, udah ngeroyok. Pelaku yang kritis hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Kasus pencurian ditangani unit reskrim Polsek Kopo. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di masa hingga babak belur. Aksi pencurian terekam CCTV dan viral di media sosial. Tim Reskrim Polsek Talo mengamankan seorang pemuda berinisial MI, usia 23 tahun. MI merupakan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Pongtiku Lorong 19, Kecamatan Talo, Makassar. Aksi pencurian terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Pelaku diduga mencuri sepeda motor warga yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat itu, pelaku membawa lari sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel. Pelaku ditangkap beberapa hari kemudian saat warga melihat wajahnya di sekitar lokasi. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku mengaku baru kali pertama mencuri dan motor hasil curian rencananya akan digunakan untuk mobilitas mencari kerja sebagai kuli bangunan. Terus orang cari kamu apa kali motor? Mau cari kerja komandan, ada berapa? Terus kamu jual di motor dulu? Jual. Masa kamu pakai seperti itu? Kamu kerja di mana? Cari bangunan. Tapi dengan cara mencuri motor itu. Jadi siapa yang masak itu? Warga. Orang bisa orang masak. Ambil motor lah. Dapat kok. Di mana kau dapat? Di pos. Beberapa hari setelah kau curi? 2 hari. 2 hari setelah kau curi. Kronologis kejadiannya itu pada tanggal 17 Agustus 2026
sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, pelapor yang tergesa-gesa meninggalkan sepeda motornya kemudian masuk ke dalam rumahnya karena ingin buang air besar, sehingga kunci kontak masih terpasang di sepeda motor. Kemudian terduga pelaku melintas dan melihat sepeda motor yang tidak ada orang di sekitar lokasi tersebut dan melihat kunci masih terpasang di sepeda motor. Selanjutnya pelaku membawa lari sepeda motor tersebut. 3 hari kemudian sekitar pukul 24.00 tim Bobsra menerima informasi, kemudian warga melaporkan ke Polsek Talo karena melihat pelaku yang diamankan mirip dengan video yang viral di sosial media. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi kasus penembakan yang dipicu sengketa lahan di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan digelar petugas kepolisian. Rekonstruksi yang melibatkan tersangka Junaidi dengan korban Effendi ini memperagakan 14 adegan. Aparat kepolisian menggelar rekonstruksi kasus penembakan terhadap Effendi terkait dugaan sengketa lahan tapal batas. Dalam adegan ini, tersangka Junaidi dan korban Effendi memperagakan 14 adegan. Adegan penembakan diperagakan pada nomor 10A dan 10D. Tersangka Junaidi melepaskan 4 kali tembakan menggunakan senjata api ke arah korban. Tembakan pertama mengenai bagian jempol korban hingga mengakibatkan jari terluka parah. Tembakan berikutnya mengenai dan menggores bagian bahu kanan serta bahu kiri korban. Sedangkan tembakan keempat mengenai bagian pinggul kanan. Dari 4 tembakan ini, 2 butir peluru masih bersarang di dalam tubuh korban. Usai ditembak, Effendi langsung berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis dan sempat menjalani perawatan selama hampir 1 pekan di RSUP Muhammad Hussein, Palembang. Rekonstruksi ini digelar untuk memperjelas rangkaian peristiwa, termasuk momen terjadinya penembakan yang menyebabkan korban terluka parah. 99% sesuai. Sesuai ya? Kak, itu pemicunya apa Kak? Sampai pelaku itu nembak gitu? Nah, kalau pemicunya ini, kita ini baik-baik sebenarnya. Jadi pernah ketemu di Palembang tanggal 18, tidak salah ya. Di kantor Tomasda, tokoh masyarakat desa adat di tempatnya rumah Pak Kumar, termasuk anggota Puskoso, ya kan? Ya, ada Pak Junaidi juga di situ ngobrol gitu. Habis itu berjanji kita ini ada ngobrolan Pak Junaidi, aku ini terima kuasa dari almarhum keluarga Suro. Nah, kira-kira kapan lah kita bisa cek batas lahan? Soalnya takutnya nih dari keluarga pemberi kuasa itu salah menunjukkan titiknya. Sebelumnya, penyidik unit 4 Subdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tersangka Junaidi kemudian berhasil ditangkap petugas di wilayah Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dari Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, hendak melarikan diri, 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan ke arah warga yang berusaha mengejarnya usai mencuri sepeda motor di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Aksi kejar-kejaran antara warga dan 2 pelaku pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Janger, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Pelaku yang diduga membawa kabur motor curian dikejar warga sekitar. Dalam kondisi terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan hingga 3 kali ke arah warga sehingga membuat warga ketakutan. Seorang warga bahkan nekat mengejar hingga menabrakkan motornya sampai pelaku terjatuh. Kedua pelaku akhirnya berhasil kabur dengan membawa motor korban, sementara motor milik pelaku tertinggal di lokasi. Warga kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang ditinggalkan pelaku, di antaranya sepeda motor, sarung senjata, dan kunci letter T.
Saat ini kasus dugaan pencurian motor ditangani pihak kepolisian guna mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku. Mutiara Aina, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa menolak saat ditawarkan membeli narkoba, seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan seorang preman menggunakan sajam di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar menangkap pelaku dalam waktu singkat. Pria yang dikenal sebagai preman kampung ini nyaris menganiaya seorang pemuda di dalam gang di kawasan pemukiman padat Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban yang mencoba mempertahankan diri seketika terjatuh hingga nyaris terkena sabetan senjata tajam. Beruntung teriakan korban membuat pelaku ketakutan dan kemudian pergi meninggalkan lokasi. Berbekal laporan dari korban, tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan berhasil meringkus terduga pelaku. Sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korban juga ditemukan disembunyikan di sebuah warung internet. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibtu Muhammad Asawgi menuturkan, aksi pengancaman menggunakan senjata tajam bermula saat korban yang merupakan pemuda asal Medan, Sumatera Utara hendak mengunjungi neneknya di kawasan tersebut. Korban yang melintas di lokasi kejadian kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba oleh pelaku. Namun karena korban menolak, cekcok mulut pun terjadi hingga akhirnya pelaku mengeluarkan sebilah celurit dan berusaha menganiaya korban. Alhamdulillah Polsek Sawah Besar hari ini berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengancaman, di mana pelaku mengancamkan senjata berjenis celurit kepada korban di sekitaran jalan Karanganyar. Pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka-luka di bagian lutut. Kalau kita lihat dari CCTV akibat terjatuh. Ini sedang kita dalamin, Bang. Kita sudah melakukan penggeledahan pada saat kita melakukan penangkapan. Sementara yang kita dapatkan senjata tajam jenis celurit yang terlihat di CCTV. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kasus dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap seorang pelajar MTS di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar. Dugaan aksi perundungan ini viral di media sosial. Dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap pelajar MTS terjadi di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis 20 Agustus 2026. Aksi terekam dalam video dan beredar di media sosial. Kapolsek Wlingi AKP Kus Hartono mengatakan, korban berinisial F berusia 14 tahun mengalami mimisan dan mengeluhkan sakit pada bagian pinggang sebelah kanan. Sementara itu terduga pelaku berinisial G berusia 13 tahun yang diketahui merupakan adik kelas korban. Sejumlah siswa berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Salah satu teman pelaku juga diminta untuk merekam kejadian. Korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian ke pihak kepolisian serta menjalani pemeriksaan visum. Petugas juga telah memeriksa terduga pelaku serta sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Karena melibatkan anak di bawah umur, proses hukum akan mengacu pada sistem peradilan pidana anak dengan mempertimbangkan upaya diversi. Polsek Wlingi juga menyiapkan langkah pembinaan terhadap para siswa yang berada di lokasi kejadian. Saat ini penanganan kasus dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Blitar guna proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum. Tercatat hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 72 tersangka telah ditetapkan dalam 89 perkara karhutla yang ditangani di 9 Polda. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni menyampaikan, Polri telah menangani 89 laporan perkara kebakaran hutan dan lahan di 9 Polda sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026.
Dari penanganan tersebut, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektar. Irhamni menyebut sebagian besar kasus berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar karena dinilai lebih mudah dan menghemat biaya. Irhamni menjelaskan penetapan tersangka didukung dengan alat bukti hasil olah TKP, keterangan saksi, petunjuk hingga barang bukti. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 Polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Cia Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang pelajar SMA di Kabupaten Lampung Utara Lampung menjadi korban begal saat hendak berangkat ke sekolah. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian perut hingga menembus pinggang, sementara motor korban dibawa lari pelaku. Pelajar SMA berinisial A menjadi korban begal bersenjata api di Jalan Simpang Limus, Desa Bumi Nabung, Lampung Utara, Lampung. Pembegalan terjadi saat korban akan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saat korban melintasi jalan perkebunan yang sepi, tiba-tiba seorang pria keluar dari arah perkebunan dan menghadang korban. Pelaku lalu mendodongkan senjata api, lalu meminta korban menyerahkan sepeda motornya dan menembak korban saat berduel. Peluru pelaku mengenai bagian perut korban dan menembus hingga ke bagian pinggang belakang. Korban pun terjatuh, sementara pelaku langsung membawa kabur sepeda motor dan melarikan diri ke arah jalan lintas Sumatera. Kondisi korban kini berangsur membaik dan sudah dapat berkomunikasi, namun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Anak saya berangkat sekolah ke Wekunang, ke ini SMA Sabo 4 Abung Kunang. Pas di tengah perjalanan dibegal sama orang, Pak. Pas dia ngelawan, perutnya ditembak. Setelah ditembak, anak saya tergeletak, dipukul lagi alisnya dua-duanya, Pak, sama si pelaku itu. Terus si pelaku itu membawa motor anak saya, motor Beat 2018 warna putih, Pak. Saat ini kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti dan petunjuk di lokasi kejadian untuk dapat menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan bersenjata api tersebut. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi begal kendaraan di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor seorang nelayan dirampas dan korban dibacok oleh 3 orang pelaku. Peristiwa pembegalan sepeda motor viral di media sosial. Seorang nelayan dibacok dan sepeda motornya dirampas 3 orang pria di Jalan Raya Kampung Pasar Bojong Lama, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Saat dibegal, korban Bambang Effendi dalam perjalanan dari rumahnya di kawasan Kampung Muara, Kecamatan Babelan menuju Cilincing, Jakarta Utara. Ketiga pelaku menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Modus pelaku dengan cara menendang sepeda motor korban dari arah belakang,
lalu merampas sepeda motornya usai korban terjatuh. Pelaku juga menghujami korban menggunakan celurit beberapa kali ke tubuh korban. Selain sepeda motor Honda PCX korban, pelaku juga mengambil STNK asli, KTP dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang disimpan di dalam tas pinggang. Usai melarikan diri, tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Tahbang atau Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 3 pelaku di lokasi berbeda, yakni Ridwan Ripaldi sebagai joki dan Muhammad Maulana sebagai eksekutor. Petugas juga mengamankan sebilah celurit, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor Honda Vario 160 yang digunakan tersangka, tas lempang, dompet, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Saya jelaskan, peristiwa begal terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2026 dengan korban yang sedang mengendarai motor saat pulang dipepet oleh 3 orang pelaku. Kemudian para pelaku menendang korban sehingga korban terjatuh dan melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit di Tarumajaya, Bekasi. Berdasarkan laporan polisi dan hasil penyelidikan, pada tanggal 19 Agustus kami di bawah pimpinan AKBP Resa Marasabesi berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial MAP dan MM di wilayah Tarumajaya, Bekasi. Pada saat diamankan, kedua pelaku berusaha melakukan tindakan melawan petugas, sehingga kami dari petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Kami masih mendalami 1 orang yang menjadi daftar pencarian orang Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah celurit, 2 buah handphone, dan 1 buah kendaraan bermotor yang dipakai saat melaksanakan aksinya. Kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat nekat curi iPhone dan uang 10 juta milik tetangga. Pelaku berhasil diringkus sementara uang hasil curian telah habis digunakan. Pemuda berinisial AH asal Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Ia diciduk petugas pasca melakukan pencurian di rumah milik korban yang merupakan tetangga kampung. Aksi pencurian ini terjadi di Kampung Jengkawyang, Kelurahan Margawati, Garut. Pelaku nekat memanjat atap rumah milik korban, lalu menjebol plafon agar bisa masuk ke rumah. Melihat korban tertidur lelap, ia lalu mengambil 2 unit HP, terdiri dari iPhone dan Android, serta uang tunai sebesar 10 juta. Setelah berhasil menggasak barang berharga milik korban, pelaku lalu kabur lewat pintu depan sambil mengunci korban dari luar. Akibatnya korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 24 juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kampung Panagan Hilir, Kelurahan Sukanengla, Kecamatan Garut Kota. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit HP milik korban. Curian itu dia masuk dari atap rumah, jempol dan mengambil 2 buah handphone, terus uang 10 juta. Dan pemilik rumah tersebut ada di dalamnya juga, sedang tidur di kamar tidur. Langsung setelah itu dia ngambil barang-barang hasil curian dan melewat pintu depan dan mengunci dari luar, membawa kunci rumah di luar, jadi korban tidak bisa keluar dari rumah. Pelaku menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Garut Kota. Ia akan langsung dijebloskan ke sel penjara dengan ancaman pasal pencurian dengan pemberatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus 2026 sore. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan ketakutan warga. Aksi tawuran antar kelompok remaja kerap terjadi di ibu kota. Kali ini 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus 2026 sore. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga. Warga dan pengendara yang melintas memilih menjauh dari lokasi kejadian agar tidak menjadi sasaran. Pak, tadi terjadi tawuran antara kedua belah pihak, entah keluarga dari mana kita nggak tahu.
kami sebagai warga di lingkungan Buaran ini Pak, tolong minta perhatiannya kepada petugas juga Pak untuk selalu berpatroli untuk mencegah terjadi tawuran kembali Pak. Itu yang perlu minta Pak. Itu biasanya kelompok mana sih Pak yang tawuran? Kita kurang tahu Pak ya, entah dari mana atau pokoknya titiknya pasti di situ aja. Oh, udah sering Bang? Sering Pak. Oh gitu. Terus kalau warga sendiri resah ya dengan kegiatan tawuran? Resah sekali. Kita nggak tahu menang masalahnya atau penasaran Pak. Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini, namun diduga kuat tawuran dipicu akibat saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dan meningkatkan patroli agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. 4 pria yang merupakan satu keluarga dibekuk tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir karena nekat menjual obat keras tipe G yang dipasarkan secara online. Sebuah rumah kontrakan yang dihuni 3 dari 4 terduga penjual obat keras di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, malam tadi digeledah petugas. Dari dalam kontrakan, petugas mendapati ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di laci lemari pakaian. Selain itu, petugas juga menggeledah toko obat milik salah satu pelaku yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan. Pengungkapan peredaran obat keras tipe G bermula dari tertangkapnya ID dan MZ saat polisi tengah menggelar razia malam di kawasan Gambir dengan barang bukti 10 butir pil tramadol. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya berinisial Z dan ZN yang merupakan adik dan keponakan tersangka ID. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 7.714 butir obat tipe G yang terdiri dari 4.670 butir tramadol, 1.500 butir Trihex dan Eximer sebanyak 1.544 butir. Untuk mengelabui petugas, obat-obat keras tersebut dipasarkan para pelaku secara online dengan sistem pembayaran di tempat alias COD di lokasi yang telah disepakati. Beroperasi sejak setahun lalu, omset penjualan para terduga pelaku bisa mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Kami mengamankan 2 tersangka yang membawa obat keras golongan G. Dari hasil interogasi awal, dapat kami kembangkan ke tersangka ketiga dan keempat di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Kami mendapatkan barang bukti obat keras golongan G sebanyak 7.714 butir yang terdiri dari tramadol 4.670 butir, kemudian T-Rex 1.500 butir, Eximer 1.544 butir. Kalau pola penjualannya mereka gimana? Online atau offline? Jadi dari hasil interogasi, pola penjualan ini melalui online. Melalui online, kemudian diantarkan sistem COD. Jerat hukumnya kami menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Kesehatan, Pasal 435 dan Pasal 436. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini polisi tengah memburu 2 orang lainnya yang diduga kuat memasok obat keras kepada para tersangka. Tim Liputan Info TV melaporkan. Diduga kesal gagal menyalip, pengendara sepeda motor merusak spion mobil di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. Aksi perusakan ini viral di media sosial. Pengendara motor bernama polisi B3999 OMZ ini terekam kamera dashboard mobil saat merusak spion mobil pengendara lain di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. Aksi arogan pengendara motor ini berawal saat ia gagal menyalip mobil yang bersangkutan setelah menerobos lampu merah. Diduga kesal tak diberi jalan hingga tertutup trotoar, motor tersebut justru merusak spion mobil dengan memukulnya sambil tetap melaju. Spion mobil pun rusak hingga terlepas ke jalan. Hingga kini pengendara motor masih ditunggu iktikat baiknya terhadap pengguna mobil tersebut dan masih dalam pencarian. Tim redaksi Info TV melaporkan.
Kepolisian sektor Jatiuwung menggagalkan pengiriman 1 unit sepeda motor hasil curian ke daerah Lampung saat melakukan penyergapan di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang tersangka berinisial A yang berperan sebagai pengirim paket diamankan. Berikut barang bukti 1 unit sepeda motor. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jatiuwung menyergap kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa 1 unit sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali diberikan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan petugas Polsek Jatiuwung berdasarkan pelacakan sinyal GPS kendaraan. Seorang tersangka yang berperan sebagai pengirim berinisial A ditangkap. Dan dari hasil interogasi, sepeda motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung. Mengungkap satu kasus curanmor, di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiuwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap 1 pelaku, yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Berikut dengan 1 kendaraan bermotor dan juga 1 orang pelaku. Minggu malam tersangka A diamankan di Mapolsek Jatiuwung. Polsek Jatiuwung mengorek informasi dari tersangka guna mengungkap komplotan curanmor di belakang tersangka yang telah membuat resah masyarakat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas damkar temukan 4 orang tewas dalam kebakaran rumah di Jalan Rasa Mala 2, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa kebakaran kembali terjadi. Rumah di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus 2026 pagi terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga api berhasil padam. Petugas menemukan 4 korban jiwa di sela puing rumah yang terbakar. Para korban diantaranya ayah, ibu, dan seorang anaknya, serta seorang penghuni kos. Keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan ambulans. Awal tuh api mulai dari sini nih, di tengah. Nah, terus udah ada yang teriak-teriak. Cuman warga nggak bisa nolong karena pintu gerbang kekunci semua. Itu ada yang teriak-teriak dari dalam. Nah, untuk penghuni yang punya rumah itu Bapak Sugiartono, istri Ibu Rini, dan anaknya Mas Reza namanya. Dan satu lagi penghuni kos itu nggak tahu namanya siapa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 4 orang warga yang meninggal dunia. Kami pun turut berduka. Dan selanjutnya untuk penyidikan ditangani oleh teman-teman di jajaran kepolisian. Sementara itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau untuk korban ada 4 identitasnya, laki-laki perempuan berapa? Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang. Ya, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Satu keluarga semua atau gimana? Ya, mungkin nanti kita untuk penyidikan lebih lanjut ya. Sementara itu, seorang petugas damkar terpaksa harus dievakuasi akibat terjatuh dari lantai 2 bangunan saat proses pemadaman. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari hingga Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu dini hari 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula saat Mitsubishi Outlander yang dikemudikan ENR 32 tahun menabrak taksi listrik Finfast yang sedang terparkir. Setelah menabrak taksi listrik,
Outlander terus melaju hingga kembali menabrak Mitsubishi L300 yang dikemudikan RPK 25 tahun saat sedang menaikkan barang di sekitar alun-alun Surabaya. Akibat tabrakan ini, RPK mengalami luka berat dan sempat mendapat perawatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Gali Bayu Raditya mengatakan, pengemudi Outlander diduga kehilangan konsentrasi akibat pengaruh alkohol, serta tidak memiliki surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Dari hasil penanganan awal, polisi menyatakan faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di perlintasan kereta api Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin 24 Agustus 2026. Taksi Green SF bernomor polisi B1341SPX yang melaju dari arah utara menuju selatan tertemper KRL relasi Angke Manggarai yang melintas dari arah stasiun Tanah Abang menuju stasiun Karet. Seorang pengemudi dan 2 penumpang di dalam taksi terluka sehingga dievakuasi guna mendapatkan penanganan medis. Sejumlah pihak mendorong dilakukannya evaluasi keselamatan berkendara, khususnya konsentrasi dan kewaspadaan pengemudi saat melintas di jalan maupun perlintasan kereta api. Hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan. Mutiara Aida, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan kondisi pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU Lanut Hasanuddin yang diduga mengalami overrun atau gagal berhenti hingga meluncur keluar dari ujung landasan pacu. Insiden ini terjadi pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di landasan pacu sisi barat atau runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, posisi pesawat tempur terlihat keluar dari ujung landasan. Kejadian ini menarik perhatian pengguna jalan lantaran lokasi runway berada tepat di sisi jalan Poros Maros, Makassar. Untuk mengatur arus lalu lintas, sejumlah personel TNI AU bersama pihak kepolisian diterjunkan. Pesawat segera dievakuasi dan dalam penanganan pihak terkait. Berdasarkan video viral, kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Kami menggunakan runway 0321 atau runway sisi utara dan selatan. Sementara itu, operasional dan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dipastikan tetap berjalan normal. Aktivitas lepas landas dan kendaraan dialihkan ke landasan pacu sisi utara, selatan atau runway 0321. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamuk massa hingga kritis setelah menjamret HP pengendara motor di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Aksi main hakim sendiri baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Kopo tiba di lokasi kejadian. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pelaku jambret ditangkap dan diamuk massa di Jalan Raya Nangela Kopo, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Warga yang kesal terus memukuli pelaku hingga babak belur dan kritis. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Kopo cepat tiba di lokasi sehingga aksi main hakim sendiri dapat dihentikan. Pelaku yang lukanya sangat parah sempat dilarikan ke Puskesmas Kopo sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Banten Kota Serang. Identitas pelaku belum diketahui karena tidak ditemukan KTP di saku celananya. Pelaku diduga beraksi dengan mensiasati pengendara yang menaruh HP di dashboard motor. Dari tangan pelaku, sebuah motor matic dan HP milik korban kini diamankan di Mapolsek Kopo. Menurut saksi mata,
Pelaku sempat berusaha kabur mengendarai motor saat merampas HP korban. Namun, pelaku justru terjatuh akibat menabrak seorang ibu dan lapak dagangan warga. Orang katanya maling HP dia. Di motor. Motor terus dia kabur, nabrak orang. Terus motornya jatuh. Terus orang itu yang disuratin maling masuk ke kamar. Kamar siapa? Kamar itu tuh kamar saudara saya. Oh, gitu. Di situ dia di situ. Terus saya kan nggak tahu maling, takut tahunya tabrakan. Itu masa ngeroyok, kata saya jangan diroyok dulu, jangan diribut di situ. Itu ada polisi sini nangani, polisi langsung. Pada masa pada bubar, udah ngeroyok. Pelaku yang kritis hingga kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Kasus pencurian ditangani unit reskrim Polsek Kopo. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu nekat mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dimasa hingga babak belur. Aksi pencurian terekam CCTV dan viral di media sosial. Tim Reskrim Polsek Talo mengamankan seorang pemuda berinisial MI, usia 23 tahun. MI merupakan terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Pongtiku Lorong 19, Kecamatan Talo, Makassar. Aksi pencurian terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Pelaku diduga mencuri sepeda motor warga yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Saat itu, pelaku membawa lari sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumah dengan kunci kontak masih menempel. Pelaku ditangkap beberapa hari kemudian saat warga melihat wajahnya di sekitar lokasi. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku mengaku baru kali pertama mencuri dan motor hasil curian rencananya akan digunakan untuk mobilitas mencari kerja sebagai kuli bangunan. Orang cari kamu apa kan di motor? Cari kerja komandan, ada berapa? Terus kamu jual di motor dulu? Jual. Masa kamu pakai seperti itu? Kamu kerja di mana? Cari bangunan. Tapi dengan cara mencuri motor itu? Jadi siapa yang masak itu? Warga. Kenapa bisa orang masak? Di motor lah. Dapat kamu? Di mana kamu? Di pos. Beberapa hari setelah kau curi? 2 hari. 2 hari setelah kau curi? Kronologis kejadiannya itu pada tanggal 17 Agustus 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pelapor yang tergesa-gesa meninggalkan sepeda motornya kemudian masuk ke dalam rumahnya karena ingin buang air besar sehingga kunci kontak masih terpasang di sepeda motor. Kemudian terduga pelaku melintas dan melihat sepeda motor yang tidak ada orang di sekitar lokasi tersebut dan melihat kunci masih terpasang di sepeda motor. Selanjutnya pelaku membawa lari sepeda motor tersebut. 3 hari kemudian sekitar pukul 24.00 tim Bobsra menerima informasi, kemudian warga melaporkan ke Polsek Talo karena melihat pelaku yang diamankan mirip dengan video yang viral di sosial media. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Rekonstruksi kasus penembakan yang dipicu sengketa lahan di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digelar petugas kepolisian. Rekonstruksi yang melibatkan tersangka Junaidi dengan korban Effendi ini memperagakan 14 adegan. Aparat kepolisian menggelar rekonstruksi kasus penembakan terhadap Effendi terkait dugaan sengketa lahan tapal batas. Dalam adegan ini, tersangka Junaidi dan korban Effendi memperagakan 14 adegan. Adegan penembakan diperagakan pada nomor 10A dan 10D. Tersangka Junaidi melepaskan 4 kali tembakan menggunakan senjata api ke arah korban. Tembakan pertama mengenai bagian jempol korban hingga mengakibatkan jari terluka parah. Tembakan berikutnya mengenai dan menggores bagian bahu kanan serta bahu kiri korban. Sedangkan tembakan keempat mengenai bagian pinggul kanan. Dari 4 tembakan ini, 2 butir peluru masih bersarang di dalam tubuh korban.
Usai ditembak, Effendi langsung berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Korban kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis dan sempat menjalani perawatan selama hampir 1 pekan di RSUP Muhammad Hussein, Palembang. Rekonstruksi ini digelar untuk memperjelas rangkaian peristiwa, termasuk momen terjadinya penembakan yang menyebabkan korban terluka parah. 99% sesuai. Sesuai ya? Kak, itu pemicunya apa Kak? Sampai pelaku itu nembak gitu? Nah, kalau pemicunya ini, kita ini baik-baik sebenarnya. Jadi pernah ketemu di Palembang tanggal 18, tidak salah ya. Di kantor Tomasda, tokoh masyarakat desa adat, di tempatnya rumah Pak Kumar, termasuk anggota Puskoso, ya kan? Ya, ada Pak Junedi juga di situ ngobrol gitu. Habis itu berjanji kita ini ada ngobrolan Pak Junedi, aku ini terima kuasa dari almarhum keluarga Suro. Kira-kira kapan lah kita bisa cek batas lahan? Soalnya takutnya nih dari keluarga pemberi kuasa itu salah menunjukkan titiknya. Sebelumnya penyidik unit 4 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tersangka Junaidi kemudian berhasil ditangkap petugas di wilayah Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa menolak saat ditawarkan membeli narkoba, seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan seorang preman menggunakan sajam di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar menangkap pelaku dalam waktu singkat. Pria yang dikenal sebagai preman kampung ini nyaris menganiaya seorang pemuda di dalam gang di kawasan pemukiman padat Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban yang mencoba mempertahankan diri seketika terjatuh hingga nyaris terkena sabetan senjata tajam. Beruntung teriakan korban membuat pelaku ketakutan dan kemudian pergi meninggalkan lokasi. Berbekal laporan dari korban, tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan berhasil meringkus terduga pelaku. Sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korban juga ditemukan disembunyikan di sebuah warung internet. Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar Ibtu Muhammad Asawgi menuturkan, aksi pengancaman menggunakan senjata tajam bermula saat korban yang merupakan pemuda asal Medan, Sumatera Utara hendak mengunjungi neneknya di kawasan tersebut. Korban yang melintas di lokasi kejadian kemudian ditawarkan untuk membeli narkoba oleh pelaku. Namun karena korban menolak, cekcok mulut pun terjadi hingga akhirnya pelaku mengeluarkan sebilah celurit dan berusaha menganiaya korban. Alhamdulillah Polsek Sawah Besar hari ini berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengancaman, di mana pelaku mengancamkan senjata berjenis celurit kepada korban di sekitaran Jalan Karanganyar. Pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka-luka di bagian lutut. Kalau kita lihat dari CCTV akibat terjatuh. Ini sedang kita dalamin, Bang. Kita sudah melakukan penggeledahan pada saat kita melakukan penangkapan. Sementara yang kita dapatkan senjata tajam jenis celurit yang terlihat di situ. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus. Petugas damkar menemukan 4 orang korban tewas saat memadamkan api. Peristiwa kebakaran kembali terjadi. Rumah di Jalan Rasamala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus 2026 pagi terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga api berhasil padam. Petugas menemukan 4 korban jiwa di sela puing rumah yang terbakar. Para korban diantaranya ayah, ibu dan seorang anaknya, serta seorang penghuni kos. Keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur dengan menggunakan ambulans. Awal tuh api mulai dari sini nih, di tengah. Nah, terus udah ada yang teriak-teriak.
Cuman warga nggak bisa nolong karena pintu gerbang kekunci semua. Itu ada yang teriak-teriak dari dalam. Nah, untuk penghuni yang punya rumah itu Bapak Sugiartono, istri Ibu Rini, dan anaknya Mas Reza namanya. Dan satu lagi penghuni kos itu nggak tahu namanya siapa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 4 orang warga yang meninggal dunia. Kami pun turut berduka. Dan selanjutnya untuk penyidikan ditangani oleh teman-teman di jajaran kepolisian. Sebentar itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki perempuan berapa? Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang. Ya, sebentar itu yang dapat kami sampaikan. Ini satu keluarga semua atau gimana? Ya mungkin nanti kita untuk penyidikan lebih lanjut ya. Sementara itu, seorang petugas damkar terpaksa harus dievakuasi akibat terjatuh dari lantai 2 bangunan saat proses pemadaman. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah dapat terjadi kapan saja dan menyebar dengan sangat cepat. Kepanikan serta ketidaktahuan cara evakuasi yang tepat seringkali menjadi faktor fatal bagi penghuninya. Untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran rumah, berikut beberapa tips penanganannya. Pertama, segera keluar dari rumah melalui jalur yang aman dan mudah dijangkau. Kedua, jika terdapat asap tebal, berjalan merunduk dan tutupi hidung serta mulut. Ketiga, jangan berhenti untuk mengambil barang berharga saat menyelamatkan diri. Keempat, jika pintu terhalang api, cari jalur keluar lain yang lebih aman. Kelima, setelah berada di luar rumah, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Demikian tips menyelamatkan diri saat rumah terbakar. Sikap sigap dan pemahaman jalur evakuasi dapat mencegah timbulnya korban jiwa. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.